Salam, senang bisa berkunjung kembali ya. Setelah saya tidak lupa mungkin 2 tahun yang lalu ya, sebelum Miss Corona datang, saya sudah datang lebih dulu di tempat ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih Pak Pendeta Mit yang sudah memperkenalkan saya. Ya, saya paling senang ya kalau nama saya disebut ya dengan tepat, Gunar Sahari. Tadi Pak Stephen memperkenalkan saya Pak Gunar Suhari, gitu ya. Tapi suatu saat ya saya ingat ada seorang pemimpin liturgi gitu ya mengundang saya untuk hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gunung Sahari. Wah, saya perlu waktu kira-kira 5 menit untuk mengklarifikasi nama saya gitu ya. Betul Bapak Ibu, tadi Pak Pendeta Mit menyampaikan bahwa tanggal 30 yang lalu saya berangkat ke NTT karena ada pelayanan kami di sana, kemudian ke Rote, kemudian balik lagi ke Kupang, kemudian ke Jakarta 1 malam khotbah di gereja, langsung kami mengadakan perjalanan ke Semarang, Salatiga, Solo sampai ke Malang. Kami sebenarnya bawa mobil rombongan 2 mobil. Nah waktu itu saya bilang kalau saya ikut ke Jakarta, kemudian pagi-paginya sore balik ke sini, saya pikir waduh ini tidak benar ini. Kemudian saya berhenti aja di Solo, koordinasi sama Pak Pendeta Mit bagaimana saya bisa ke sini gitu ya. Dan memang karena acara di sini sampai besok malam dan ternyata saya cek itu tidak ada pesawat malam yang membawa kami ke Jakarta gitu ya, susah sekali cari. Maka saya hari Selasa akan terbang langsung ke Makassar kemudian ke Manado. Tolong bantu dalam doa supaya semua perjalanan dan pelayanan ini berjalan dengan baik. Terima kasih, itu sedikit informasi. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita fokus saja kepada firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Saya ingin kita semua membaca bersama-sama firman Tuhan ini, yaitu Kitab 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukan, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama ya, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti jalan ceritanya. Dan ini akan menolong kita untuk bisa memahami firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Karena nanti sementara saya khotbah, saya tidak akan membuka-buka ayat ini, ya, tapi saya akan menyebutkannya saja. Ya, mari kita membaca bersama-sama dengan judul Minyak Seorang Janda. 1, 2, ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu, tema kita pada hari ini yaitu mengubah masalah menjadi berkah. Ya. Apa Bapak Ibu? Mengubah masalah menjadi berkah. Saya membaca buku yang sangat terkenal kira-kira 20-an tahun yang lalu. Judulnya itu Life is a Problem. Hidup adalah masalah. Bapak Ibu,
Mungkin Anda tidak percaya pada pernyataan itu. Tetapi memang realitanya tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu, bahwa memang hidup itu penuh dengan masalah. Ya. Tetapi yang menarik seorang Islam Tuhan di situ dikatakan kalau manusia tidak mau masalah, ya jangan hidup. Karena hidup adalah masalah. Tetapi kalau kita memang mau hidup, jangan lupa kita juga harus mau masalahnya. Banyak di antara kita yang berpikir, bisa enggak Pak hidup itu terus saja berkat. Cek saja Bapak Ibu. Tidak mungkin Bapak Ibu ngajam Tuhan kita ini terus mengalami kebaikan, berkat. Seringkali kita pun juga jatuh bangun dalam persoalan dan kesulitan dan sebagainya. Tetapi kenapa buku itu menjadi menarik saudara ngajam Tuhan? Karena ada satu pernyataan yang mengatakan demikian. Bapak Ibu, cara kita memandang masalah, disitulah masalahnya. Saya ulang lagi, cara Bapak Ibu memandang masalah, disitulah masalahnya. Jadi masalah itu bukan ansih masalahnya Bapak Ibu, tetapi ternyata masalah itu tergantung bagaimana Anda memandang masalah itu. Saya kasih contoh yang paling simpel Bapak Ibu. Kalau hari ini saya batuk, saya kirim pesan ke otak saya, Gunar, kamu batuk itu karena kamu kurang vitamin C. Maka saya akan berkata kepada Pak Pendeta Amit atau Ibu, Bu, bisa enggak kasih saya air jeruk nipis gitu. Karena saya kirim pesan bahwa batuk saya tadi karena saya kurang vitamin C. Maka saya minta itu dan saya percaya saya mengalami kesembuhan. Nah, di orang lain Bapak Ibu ngasihi Tuhan mungkin punya masalah sama, batuk. Kemudian orang itu kirim pesan, jangan-jangan kanker tenggorokan ya. Nah, kalau dia sudah berpikir jangan-jangan kanker tenggorokan, tidak mungkin dia datang kepada Ibu Mit kan. Ibu Mit, saya minta air jeruk. Tidak mungkin. Dia pasti akan berkata, Bu, ada tidak dokter spesialis kanker? Kan gitu kan? Saya ini batuk dan jangan-jangan adalah kanker. Nah, saudara ini saya katakan bahwa Ibu masalah tidak ansih masalah itu, tetapi seringkali tergantung bagaimana Anda memandang masalah itu. Tergantung bagaimana Anda melihat masalah itu. Bapak Ibu, kita seringkali mendengar ada orang punya hutang 1 juta, Bapak Ibu ngasihi Tuhan, sudah stresnya luar biasa. Waduh, dia mungkin sudah bingung gimana cara mengatasinya. Sementara itu, saudara ngasihi Tuhan, ada orang yang hutangnya 100 juta, bisa tenang-tenang saja. Jadi saudara ngasihi Tuhan, mestinya yang paling stres adalah orang yang punya hutang 100 juta, bukan? Mestinya orang yang punya hutang 1 juta, ya tenang-tenang saja karena 1 juta. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, cara kita memandang masalah, disitulah masalahnya. Sekali lagi, cara Anda memandang masalah, disitulah masalah. Bapak Ibu yang ngasihi Tuhan, di Alkitab kita begitu banyak contoh-contoh orang yang punya masalah. Begitu banyak. Ya. Tetapi Bapak Ibu ngasihi Tuhan, untuk tidak pergi kemana-mana, saya akan kunci dengan pernyataan di balik masalah itu pasti ada berkat Tuhan. Amin. Di balik masalah. Nah, salah satunya ya apa yang kita baca tadi. Ini salah satu contoh saja. Dan sebelumnya saudara ngasihi Tuhan, Elia pernah mendatangi Jarna Sarfat dan kemudian ditanya, kamu punya apa? Saya punya sedikit minyak dan tepung sedikit. Kemudian Elia berkata, berikanlah itu kepadaku, bikin roti dulu untuk saya. Nah, dia katakan, kami ini hanya punya minyak sedikit, punya tepung sedikit, kami cari kayu bakar, kemudian olah menjadi roti 2 ketul, yang 1 untuk saya, yang 1 untuk anak saya. Setelah itu kami mati. Nah, tetapi Elia mengatakan, tolong buat dulu untuk saya. Nah, berarti ini pendeta ini kan mempercepat proses kematian janda tadi kan? Ya betul enggak? Ini ada 2 ketul, yang 1 untuk saya, 1 untuk anak saya. Setelah itu kami mati. Lah kalau Pak Pendeta yaitu Pak Elia minta digugurkan, berarti mempercepat proses kematian saya kan? Nah, itulah sebabnya saudara kita menarik luar biasa. Entah bagaimana orang Jawa bilang, dilalah Bapak Ibu. Ibu ini memasakkan roti untuk Elia lebih dahulu. Bapak Ibu tahu kan endingnya bertahun atau berbulan-bulan minyak tidak habis. Tepung juga tidak habis. Mereka bisa hidup sampai pada akhirnya turunnya hujan tadi. Nah, apa yang saya katakan? Di balik masalah ya ada berkah Tuhan. Amin. Saya harap sementara saya berkhotbah, Bapak Ibu
terus-menerus memikirkan apa yang sedang Anda hadapi pada saat ini. Masalah apa, pergumulan apa, persoalan apa yang sedang Anda hadapi. Mari sekarang kita cek sebagai satu perbandingan Bapak Ibu. Yang pertama saudara Islam kita melihat apa sih masalahnya wanita ini. Saudara itu dia berkata, Tuhanku, suamiku baru saja meninggal. Jadi ini masalah apa sih Bapak Ibu? Masalah kesusahan kan? Masalah kesedihan, masalah duka cita Bapak Ibu Tuhan. Saya percaya kita semua pernah punya pengalaman yang namanya duka cita, yang namanya kesedihan, yang namanya kesusahan. Bapak Ibu ditinggal meninggal kekasih atau suami atau istri itu tingkat stresnya paling tinggi saudara Tuhan. Istri saya psikolog saudara Tuhan, dia bisa mengecek ada satu alat yang bisa pakai bahwa orang-orang yang ditinggal meninggal dari ring 1 itu stresnya tinggi luar biasa. Jadi dengan kata lain ibu ini bukan sekedar susah, ya, bukan sekedar berduka cita, tapi sangat berduka cita. Kenapa? Suaminya yang dicintai, suaminya yang menjadi pelindung, suaminya yang menjadi pengayom, suaminya yang menjadi imam, bahkan dikatakan suaminya yang takut akan Tuhan, dipanggil Tuhan. Saya percaya dia bisa ngeluh sedang jalan Tuhan. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Suamiku itu baik-baik. Suamiku itu mencintai Tuhan. Suamiku itu melayani Tuhan luar biasa. Tapi dipanggil Tuhan. Tapi meninggal. Sedang jalan Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ya, dilanjutkan lagi sedang jalan Tuhan. Tuhanku Elisa. Suamiku bukan saja dipanggil Tuhan meninggalkan kami, tetapi juga meninggalkan hutang. Wah, ini masalah apa? Masalah ekonomi kan? Masalah finansial. Ini ada banyak bapak-bapak, saya ingatkan bapak-bapak, kalau Tuhan panggil Anda 100 tahun yang akan datang nanti, atau 20 tahun yang akan datang, pastikan lunasi dulu hutangnya. Ya, jangan meninggal sebelum dilunasi hutang. Kasihan ini, ya istri yang akan kita tinggalkan itu. Saudara Tuhan, suamiku meninggal dan meninggalkan hutang yang banyak. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Debt collector, yaitu penagih-penagih hutang, datang setiap hari. Ngapain? Mau merampas kedua anak saya. Saya percaya ada banyak ibu-ibu di tempat ini. Kalau ada penagih hutang datang, kemudian akan merampas anak Anda, pasti Anda berkata, silahkan Pak ambil rumah ini atau ambil apa saja. Jangan ambil anak saya. Betul? Karena Bapak Ibu Tuhan, nilai daripada anak itu sangat berarti. Suaminya sudah meninggal, kemudian kalau sampai penagih hutang mengambil, lalu apa yang dia punya ibu itu? Pasti dia sudah tidak punya apa-apa, tidak punya pengharapan. Saya percaya kalau itu terjadi sebentar lagi, ibu ini pasti bunuh diri. Karena sudah tidak ada lagi artinya hidup. Suamiku sudah pergi, anak-anakku sudah diambil. Sedang jam Tuhan, bukankah ada di antara kita juga punya masalah-masalah menghadapi persoalan-persoalan seperti itu? Sudah sekali lagi, apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Kalau saya berani perbandingkan Bapak Ibu, kemungkinan besar tidak ada di antara kita yang punya masalah lebih berat dari wanita ini. Bisa juga punya gitu. Bayangkan seorang Islam Tuhan dalam waktu yang relatif singkat, seorang Islam Tuhan mungkin dalam minggu itu atau mungkin dalam bulan itu suaminya meninggal, penagih hutang datang, udah akan merampas anak-anaknya. Seorang Islam Tuhan, ini satu persoalan yang berat sekali bagi ibu ini. Tetapi mari kita berpikir, yang punya masalah seberat ini pun pada akhirnya happy ending. Yang punya masalah yang begitu berat pun pada akhirnya dirubah Tuhan menjadi berkah. Maka logika berpikirnya, kalau wanita ini yang punya masalah yang begitu berat, pada akhirnya ditolong oleh Tuhan, mestinya sedang jam Tuhan, kita yang punya masalah pun juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Sehingga masalah kita akan berubah menjadi berkah. Amin. Nah, ini penting untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sedang jam Tuhan. Yang menarik, tadi masalahnya sudah jelas. Dan saya harap Bapak Ibu juga mulai memikirkan, kalau perlu mencatat masalah apa yang sedang Anda gumulin. Ya, sedang satu beban-beban apa. Dan yang menarik bagian yang kedua, sedang jam Tuhan, bagaimana supaya mengubah masalah menjadi berkah, yaitu membawa masalah kepada Allah. Di sini dikatakan, maka datanglah ya, wanita itu bertemu dengan Elia.
Dalam konteks pada waktu itu Elia adalah seorang nabi dan nabi itu adalah representatif daripada Allah. Nabi adalah wakil daripada Allah. Maka pada seseorang datang kepada nabi artinya dia sedang datang kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita punya masalah, kemana kita harus pergi? Saya percaya banyak di antara orang-orang Kristen yang punya masalah tidak langsung saudara-saudara pergi kepada Allah. Mungkin pergi kepada pamannya, mungkin pergi kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Sekarang kita bersyukur luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda punya masalah, ada satu tempat yang istimewa yang Anda bisa bawa masalah Anda. Pergi ke taman doa. Amin. Pergi ke taman doa. Dan yang pegang kuncinya itu Pak Mur itu. Ya, sudah Tuhan. Nah, pikirkan bahwa memang punya masalah, langsung pergi aja ke sana. Tidak usah pergi, termasuk maaf ya, tidak usah pergi ke Pak pamit dulu lah gitu ya. Yang nomor 2 aja pergi ke Pak. Pergi dulu ke Bukit Doa. Ya, ke Taman Doa. Saya percaya beliau akan setuju. Misalnya kalau saya anggota jemaat di sini, ya, Pak Gunan mau kemana? Ya, saya punya masalah Pak. Ya, saya akan datang kepada Allah. Kira-kira jawaban Pak Mit gimana? Iya betul, saya akan pergi ke sana, saya akan pergi ke taman, ya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dia mengadukan masalahnya kepada Allah. Dia membawa persoalannya kepada Allah. Dia membawa beban hidupnya kepada Allah. Dia membawa pergumulan yang berat kepada Allah. Bapak Ibu, ada satu kalimat, saya harap ini bisa dihafal dengan baik, paling tidak dipahami. Bapak Ibu dengarkanlah. Allah tidak bermasalah dengan Anda yang punya masalah. Tetapi Allah bermasalah dengan Anda yang punya masalah, yang tidak mau datang kepada Allah membawa masalahnya. Saya ulang lagi Bapak Ibu, Allah itu sebenarnya tidak bermasalah dengan Anda semua yang punya masalah. Tetapi Allah akan mempersalahkan Anda jikalau Anda punya masalah dan maaf dengan sombong tidak mau datang kepada Allah. Saudara-saudara, bukankah Allah paling suka saudara-saudara kalau Anda datang membawa beban yang berat? Itulah sebabnya dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu, aku akan menambah bebanmu. Betul? Tidak, Bapak Ibu Tuhan, tidak. Biasanya tetangga kita Bapak Ibu yang melakukan itu. Datang kepada tetangga bukan diberikan jalan keluar, tapi malah ditambah bebannya. Tapi Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saya bikin kira-kira Bapak Ibu animasi, saya berbeban berat. Ya datang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kira-kira responnya Tuhan gimana? Apakah dia berkata salahmu sendiri? Kapok kamu. Saya percaya tidak. Dia akan kata mari cepat-cepat, mari cepat-cepat. Aku akan angkat bebanmu. Aku akan tolong kamu. Maka Bapak Ibu Tuhan, hari ini marilah kita membawa masalah kita kepada Allah. Pergumulan kita kepada Allah dan seterusnya. Suatu saat saudara Tuhan ada seorang anak Bapak Ibu Tuhan yang dimintai tolong oleh orang tuanya. Ayahnya Bapak Ibu sudah bekerja keras tetapi tidak cukup untuk bisa mencukupi kebutuhan daripada keluarga itu. Sekali waktu orang tuanya itu bawa Bapak Ibu Tuhan, bawa pakaian bekas, dibeli $1. Kemudian dikasih kepada anaknya itu, anakku bisa enggak engkau menolong papa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kita. Papa sudah berusaha keras tapi kita tidak bisa mencukupi kebutuhan ini. Apa yang bisa saya lakukan Pak? Tolong jualah ini. Pakaian bekas yang papa beli $1 itu tolong jual. Siapa tahu laku $2. Kemudian seorang sampean dalam hatinya, mana mungkin ini? Ya pakaian bekas seperti ini mana mungkin bisa laku $2. Tetapi dia memiliki keyakinan. Kalau begitu kemudian diambil, dicuci, disetrika rapi. Sama kemudian apa yang terjadi? Seorang dijual dan entah bagaimana laku $5, saudara Tuhan. Kemudian dikatakan, Pak, ini laku $5, Pak. Ya. Kemudian papanya senang sekali, terima kasih, dipeluklah. Terima kasih anakku, kau sudah baik sekali kau menolong Papa. Kemudian besoknya papanya beli lagi saudara Tuhan kain, baju bekas, kaos bekas juga saudara Tuhan, seharga kira-kira $2. Dia bawa ke rumah. Nah, bisa enggak engkau menolong lagi? Kemarin papa beli $1 dan kamu jual laku $5. Ya, jualah nak ini $2. Siapa tahu laku $5 lagi. Pada waktu dilihat, waduh,
bagaimana mungkin ini bisa laku $5? Tetapi dia tidak kurang akal, saudara sama dia cuci, kemudian dia pergi ke temannya yang bisa melukis. Ya dilukis, digambar itu ya baju ini serang sama Tuhan. Kemudian ditawarkan teman-temannya, siapa yang mau beli, siapa yang beli. Ternyata laku $20. Kemudian dia datang kepada Pak, itu harga yang $2 itu sekarang laku $20. Ya. Kemudian saudara, wah terima kasih anakku, terima kasih anakku. Kemudian serang sama Tuhan, minggu depannya papanya beli lagi seharga $5. Kain baju bekas juga. Kemudian dia berkata, nak kemarin kan yang harga $2 bisa laku $20. Ya sekarang nak siapa tahu yang $5 ini bisa juga laku $20. Paling tidak kita masih bisa untung $5. Kemudian waktu dilihat, wah mana mungkin bisa ini. Mana mungkin bisa. Tetapi kemudian seorang sampai dicuci, kemudian disetrika rapi. Kemudian kalau saya suruh, kalau saya kasih kepada teman saya untuk melukis, ya maksimal $20 lagi lakunya. Dia bikin, dia berdoa, dia Tuhan gimana saya ingin nolong papaku. Saya ingin menolong papaku supaya ekonomi kami bisa lebih baik lagi. Tiba-tiba seorang dia dengar berita bahwa ada seorang artis yang datang ke kotanya dia. Kemudian seorang di sana dia bawa baju ini dengan kekuatannya dia terus sampai akhirnya merangsek dan bisa ketemu langsung dengan artis itu dan langsung berkata, tolong tanda tangani baju bekas ini. Dan betul tanpa panjang lebar langsung ditanda tangan. Wah dia senang. Kemudian besoknya dia sekolah, seorang santri kata, ini aku punya baju yang ditanda tangan oleh artis, siapa yang mau beli? Dan singkat cerita seperti dilelang, laku $200. Bapak Ibu, siapakah anak itu? Michael Jordan. Pemain basket yang terkenal itu. Nah, apa kuncinya seorang Tuhan? Ya sama katakan, Bapak Ibu, barang bekas saja Bapak Ibu, kalau ditreatment dengan baik, nilainya semakin meningkat. Betul? Barang bekas saja kalau dipelihara dengan baik, nilainya semakin meningkat. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Saya percaya kalau kita ditreatment oleh Allah, saya percaya nilai kita sudah tak terbatas lagi. Betul sekali kalau kita datang kepada Allah, saya percaya Bapak Ibu, Dia akan memelihara kita, Dia akan mengelola hidup kita ini, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang kita tidak tahu berapa harganya. Maka pastikan Bapak Ibu kita datang kepada Allah, membawa masalah dan pergumulan kita. Saudara, saya harap ini sesuatu yang sangat mendasar. Saya percaya poin-poin yang saya sampaikan itu sudah biasa. Tetapi pada kali ini saya mendorong kita, pastikan Bapak Ibu, kalau kita punya masalah sebesar apapun juga, datanglah kepada Allah. Bawalah masalah itu kepada Allah. Bawalah juga hidup Anda kepada Allah. Saya percaya Dia pasti akan menolong kita. Di China Bapak Ibu ada satu tradisi ya, yang diceritakan tutur menutur ya, saudara Tuhan. Ada seorang wanita, saudara Tuhan, yang punya kisah hampir mirip dengan wanita di dalam kitab Dua Raja-Raja itu. Suaminya juga sudah meninggal, saudara Tuhan, dan dia tidak bisa punya cukup uang untuk bisa untuk membiayai anak-anaknya. Maka dia berpikir saudara Tuhan juga mau bunuh diri ya. Tetapi kemudian dia tahan itu dan dia mau tanya, mau minta pertolongan saudara-saudaranya. Ternyata tidak ada satupun saudara-saudaranya yang bisa menolong itu. Dia mulai putus asa. Saya minta pertolongan kepada A, dia tidak menolong. Kepada B, dia tidak menolong. Dia sudah frustasi saudara-saudara. Bukankah itu pengalaman sebagian di antara kita yang punya masalah minta tolong tetapi tidak ada orang yang menolong? Minta tolong kepada keluarga kita, tidak bisa menolong dan sebagainya. Saya punya banyak pengalaman Bapak Ibu. Saya pernah punya masalah ya secara ekonomi ya. Kemudian kami punya keluarga yang kaya, sangat kaya Bapak Ibu. Dengan berani saya katakan, "Kak, bisa ndak menolong saya? Saya butuh uang, saya perlu uang, nanti kita kembalikan." Apa jawabannya? "Sorry ya, aku ndak punya uang. Uangku baru tak belikan rumah." Wah, saudara yang Tuhan. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Nah, kemudian apa yang terjadi saudara yang Tuhan? Nah, ibu ini pada akhirnya mendengar berita bahwa Kaisar Adrian atau Kaisar Hadrian itu akan berkunjung di kampungnya. Maka dia berpikir satu-satunya yang akan bisa menolong adalah sang kaisar ini.
karena saya rakyatnya, saya akan minta tolong kepada dia. Wah betul, pagi-pagi sekali dia sudah ada di pinggir jalan yang dia yakini bahwa kaisar akan lewat di jalan itu. Betul saudara Islam Tuhan, kaisar jalan dengan rombongannya. Kira-kira 10 meter sebelum melintas saudara Islam, dia sudah berteriak, Tuan Kaisar, tolonglah saya, tolonglah saya. Bapak Ibu, kalau ada pejabat lewat, Anda berteriak-teriak di sampingnya, apa yang terjadi? Urusannya Satpol PP kan? Urusannya tentara kan? Betul, langsung tentara pegang dia dan ditutup. Diam. Wah, kemudian dia diam. Tetapi kemudian waktu mulutnya dilepaskan, tangannya sudah tidak di backup lagi. Kemudian ini Kaisar Adrian itu mulai datang lagi kan? Datang lagi, dekat. Waktu dia dekat digunakan momen, Tuan Kaisar, tolonglah saya. Dan Kaisar itu merasa terganggu. Ada orang berteriak-teriak. Dan dengan lantang juga Kaisar menunjuk dia. Ibu, saya tidak punya waktu untuk engkau. Wah, saudara, ini kan sudah alamat ini. Sudah alamat apa yang terjadi. Ibu, saya tidak punya waktu untuk engkau. Tetapi saudara Tuhan, wanita ini tidak habis akal saudara Tuhan. Langsung tidak kalah kencangnya saudara, dia berkata, Tuan Kaisar, kalau Tuan Kaisar tidak punya waktu untuk rakyatnya, berhenti saja jadi kaisar. Wah, kalau dia ngomong gitu lalu apa yang terjadi saudara Tuhan? Coba kalau ada pejabat lewat, kalau Anda tidak punya waktu, saya berhenti saja jadi pejabat. Saudara Tuhan, pada akhirnya Kaisar Adrian berhenti dan kemudian mendekati ibu ini. Ibu, apa masalahmu? Ibu, apa persoalanmu? Kemudian dia ungkapkan, suamiku baru meninggal Tuanku Kaisar. Anak-anakku tidak bisa lagi sekolah, bahkan hidup pun susah. Tolonglah aku Kaisar. Singkat cerita saudara, Kaisar memerintahkan ajudannya, pergilah kepada ibu ini, tolonglah. Dan itulah sebabnya Kaisar Adrian dikenal sebagai kaisar yang cinta rakyat sejak saat itu. Mungkin Bapak Ibu akan susah, ini Pak Gunardi menceritakan ini lalu apa kaitannya? Nah, saudara sama kaitannya adalah tadi topik kita adalah saudara, mari kita bawa masalah kita kepada Allah, betul? Mari kita datang bawa kepada Allah. Misalnya saudara Tuhan, kalau kita membawa masalah kita kepada Allah, kita Tuhan tolonglah saya, Tuhan Yesus tolonglah saya, bebanku begitu berat. Dan andai kata Yesus berkata kepada Anda yang datang kepada dia, sorry deh, aku tidak punya waktu untuk kamu. Andai kata Yesus, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah datang dengan doa, dengan pujian, maaf, aku tidak punya waktu untuk engkau. Saya harap kita punya keberanian seperti wanita itu. Jangan disalah mengerti kalimat saya ini. Anda harus mengikutinya secara lengkap. Saudara, andai kata Tuhan berkata kepada saya, hei Gunar, aku tidak punya waktu untuk engkau. Saya akan berkata, Tuhan Yesus, jikalau engkau tidak punya waktu untuk aku, berhenti aja jadi Tuhan. Saya harap Anda bisa memahami ini. Saudara di dalam Tuhan, kenapa logika berpikirnya Tuhan tidak mungkin tidak punya waktu untuk Anda? Betul? Maka pasti dia tidak akan berkata, aku tidak punya waktu untuk engkau. Yang benar Bapak Ibu, Andalah yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Yang benar Andalah yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Terlalu banyak waktu kita gunakan untuk yang lain. Dan terlalu sedikit waktu kita yang kita gunakan untuk Tuhan. Jadi yang salah siapa Bapak Ibu? Bukan Allah. Yang salah adalah kita. Yang seringkali tidak punya waktu untuk dia. Maka saya harap saudara dalam Tuhan ini menolong kita. Untuk terus menerus membawa masalah kita, beban kita kepada Allah. Dan saya percaya saudara dalam Tuhan. Doa itu sebetulnya adalah membawa hidup kita kepada Allah. Dan membawa Allah ke dalam kehidupan kita. Nah sekarang yang terakhir saudara dalam Tuhan, melakukan perintah Allah. Wah ini saya menarik, saya paling suka ini. Sebetulnya banyak yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Kalau Anda disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, pasti nanti akan jadi mujizat itu. Karena mujizat selalu sesuatu yang kita cara melakukannya tidak masuk akal. Sebagai contoh saudara dalam Tuhan. Pesta pernikahan di Kana kehabisan air anggur. Lalu apa hubungannya Bapak Ibu? Yesus memerintahkan pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan penuh dengan air. Dan air itu padahal untuk pembasuhan. Logika beri gimana sih?
Yang paling tepat adalah tolonglah tak kasih uang, pergilah kamu ke toko anggur sana. Ya, belilah untuk bisa menolong ya pesta ini. Lah ini kok disuruh? Ya, tapi pada akhirnya Anda tahu bukan? Mujizat terjadi. Ya. Waktu Yesus meminta murid-murid untuk memberikan makan roti dan seterusnya, harusnya pergilah kamu, ya 12 murid pergilah kamu masing-masing ke pasar-pasar dekat ini untuk memberikan makan. Itu yang masuk akal. Tetapi yang tidak masuk akal ternyata, mana kamu punya apa? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ternyata karena itu terjadi mujizat. Nah sekarang apa yang disuruh Bapak Ingat sama Tuhan? Kamu punya apa? Wah ini menarik. Kamu punya apa? Kecenderungan kita Bapak Ibu, kita selalu berkata, Tuanku, aku tidak punya apa-apa. Titik. Itu seringkali kita begitu Bapak Ibu. Kita tipe orang yang selalu mengatakan, Pak Pendeta, aku sudah tidak punya apa-apa. Titik. Tetapi wanita itu tidak. Itu masih koma Bapak Ibu. Tuanku, aku tidak punya apa-apa lagi. Tetapi aku masih punya minyak sedikit di dalam buli-buli. Bapak Ibu, semiskin-miskinnya kita masih punya sesuatu Bapak Ibu ngasih Tuhan. Pasti itu. Jangan pernah mengatakan, Pak sudah habis-habisan aku sudah tidak punya apa-apa. Pasti itu akan bohong saudara ngasih Tuhan. Karena saya percaya pasti kita punya sesuatu. Nah sekarang perintahnya saudara ngasih Tuhan, pergilah ke tetangga. Cari botol yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Dengan kata lain, carilah sebanyak mungkin botol-botol kosong. Nah, logika berpikirnya, lah ini Tuhan bagaimana sih? Ini minyak saja di buli-buli tidak penuh, hanya sepertiga ini. Kok disuruh cari botol yang kosong? Gimana logikanya? Bapak Ibu, mujizat itu selalu terjadi pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kalau yang masuk akal itu bukan mujizat. Singkat cerita saudara jam Tuhan, ibu ini melakukannya. Mencari ya botol sebanyak-banyaknya. Mencari botol sebanyak-banyaknya. Kemudian persis menutup pintu, mengunci. Kemudian mulai menuangkan. 1 penuh, 2 penuh, 3 penuh, 4 penuh, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya setelah mungkin 20 botol atau mungkin 30 botol kita tahu, atau mungkin 40 botol penuh semuanya. Kemudian tiba-tiba berkata, tolong ya taruh botol yang kosong lagi. Anaknya berkata apa? Sudah tidak ada lagi. Saya ajak Bapak Ibu berpikir, andai kata masih ada 1 botol lagi, kira-kira masih mengalir tidak? Masih. Kira-kira andai kata masih 5 botol lagi yang kosong, mengalir tidak? Mengalir tidak? Bapak Ibu ngasih Tuhan, seringkali Bapak Ibu wadah yang kita siapkan itu menentukan berapa berkat Tuhan Bapak Ibu Tuhan. Jadi wadah yang Anda siapkan, hati Anda yang disiapkan, lebar kecilnya, besar kecilnya hati Anda, itu menentukan berkat yang Anda terima. Percayalah saudara Islam Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, dia sudah mempersiapkan hatinya dengan baik. Saya pernah khotbah, saudara saya menyampaikan, Bapak Ibu, kalau berkat Anda terlalu kecil, jangan-jangan memang dompet Anda itu kecil. Ya, belilah dompet yang besar-besar, Bapak Ibu ngajam Tuhan. Itu kan bukankah itu adalah gerakan iman? Ya mulai pulang taruh aja dompet yang kecil, cari dompet atau tas yang besar-besar. Wadahnya, kenapa dompet yang besar? Aku ingin dapat berkat yang besar. Ya. Kenapa tasnya besar-besar? Aku ingin dapat berkat yang besar. Wah, ini yang terjadi pada wanita ini. Wah, luar biasa. Minyak itu terus-menerus. Lalu apa Bapak ingat jam Tuhan? Setelah semuanya botol penuh, dia datang kepada Elisa lagi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saya sebagai gembala sudah bertahun-tahun, sudah ingat Tuhan. Yang saya amati, setiap kali jemaat punya masalah, selalu datang kepada saya, konsultasi masalahnya. Tetapi kalau setiap kali jemaat yang punya bonus Bapak Ibu, tidak pernah datang. Berarti kan tidak fair ini kan? Betul tidak? Ini gimana sih? Setiap kali punya pergumulan, Pak, tolong doakan gaji kami tertunda Pak, supaya gajinya on time. Tetapi Bapak Ibu kalau dia punya gaji 13, tidak pernah ngomong saudara Islam Tuhan. Ya, bahkan gereja pun dilewatin saja saudara Islam Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir, apakah kita berdoa supaya
gaji-gajinya jemaat ditahan semua oleh perusahaan supaya mereka rajin ke gereja? Kan tidak mungkin juga saudara kasih Tuhan. Tapi pada akhirnya saya belajar satu hal Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, orang Kristen, orang percaya yang diuji dengan kesulitan Bapak Ibu kasih Tuhan. 100 orang diuji dengan kesulitan, masalah-masalah. Ternyata 99 di antaranya sukses, berhasil mengatasi masalah itu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin datang ke gereja. Tetapi 100 orang yang diuji dengan kekayaan, 99 di antaranya gagal. Sudah pergi kemana-mana, sudah gereja dilewati. Maka hati-hati Bapak Ibu Tuhan. Sudah terbukti saudara Tuhan, orang-orang yang mengalami kesulitan semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang begitu melimpah berkatnya, ya, itu justru seringkali meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Menarik, dia pergi kepada Elisa dan berkata, Tuhanku, semua minyak sudah ada. Saya harap kita para hamba Tuhan ini, ada saya, ada Pak Pendeta Mit, kita perlu belajar dari Elisa ini. Karena kemungkinan besar kalau andai kata saya Elisanya, ibu ini datang kepada saya, Pak Pendeta Gunnar, minyak sudah berkilo-kilo, berliter-liter. Apa yang harus saya lakukan? Jual. Kemudian jangan lupa kasih persembahan kepada saya ya. Gitu kan? Jual. Jangan lupa bantu gereja ya. Wah, ternyata Elisa mengatakan jualah, bayar dulu hutangmu dan hiduplah. Ya dari sisanya atau dari lebihnya itu. Tidak ada sedikit pun persembahan untuk Elisa. Harusnya Elisa katakan, kamu bisa begitu kan karena saya. Kamu bisa gitu kan karena saya. Saudara Tuhan, ini penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Artinya kalau Anda pernah menolong orang, saudara Tuhan, jangan pernah berpikir mana bagian saya. Ya, mana bagian saya? Saya kan punya hak untuk mendapatkan bagian. Saya sudah tolong kok, saya sudah bantu. Elisa menjadi contoh yang luar biasa. Jualah dan hiduplah dari lebihnya. Memang tidak dicatat bagaimana ending daripada wanita ini. Saya percaya seorang Islam Tuhan, debt collector sudah tidak datang lagi kan? Berarti sudah tenang kan? Ya, makan minum sudah tidak ada masalah lagi kan? Ya, maka dia bisa nyekolahkan anaknya dan sebagainya. Memang tidak dicatat, tapi saya percaya seorang Islam Tuhan, ada perubahan yang luar biasa. Sehingga tadi saudara temanya bahwa masalah berubah menjadi berkah ini benar-benar dialami oleh wanita ini. Saudara misalnya kalau ada bagian firman Tuhan yang seperti ini, saya percaya saudara Tuhan itu juga bisa terjadi kepada kita sekalian. Mungkin sekarang kita berkata, Tuhan, Pak Gunnar, bagaimana kalau masalahku lebih besar daripada wanita ini? Bagaimana kalau persoalanku lebih besar daripada wanita ini? Daripada keluarga ini, apakah Tuhan mampu menolong? Bapak Ibu, bukankah kita seringkali mendeklarasikan bahwa Allah kita maha besar, Allah kita punya segala sesuatu. Bapak Ibu, tidak ada masalah yang begitu kecil sampai Allah menyepelekan masalah Anda. Tetapi sebaliknya tidak ada masalah yang begitu besar sampai Tuhan tidak sanggup mengatasinya. Seringkali Tuhan kalau kita punya masalah yang besar, teriakan kita apa Bapak Ibu Tuhan? Teriakan kita seperti tulisan ini, ya. God, I have big problem. Jadi masalahnya dibesar-besarkan. Misalnya Bapak kalau kita menghadap Tuhan, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Seakan-akan supaya Allah itu gemetar, sudah. Mendengarkan betapa besarnya masalah Anda. Saudara Islam Tuhan, ini prinsip yang keliru, saudara Islam Tuhan. Ini prinsip yang salah. Yang benar, kita harus berkata, saudara Islam Tuhan, problem, I have big God. Saudara Islam Tuhan, Anda harus berkata, hai masalah, dengarkan baik-baik. Aku punya Allah yang besar. Sehingga yang gemetar harusnya masalah Anda. Bukan sebaliknya, yang Anda buat gemetar adalah Allah Anda. Saudara Islam Tuhan, biasakanlah saudara Islam berkata kepada masalah Anda yang besar. Sebesar apapun juga katakan, hai masalah, hai pergumulan, hai persoalan. Saya ingatkan kamu ya, bahwa aku punya Allah yang besar. Yang pasti sanggup mengatasi semua masalah itu. Wah, kecuali Bapak Ibu, Anda sudah tidak percaya lagi bahwa Allah kita ini maha besar.
Ya. Saudara kasih Tuhan, saya mau ingatkan Allah kita itu begitu besar. Tidak ada sesuatu yang besar di dunia ini yang lebih besar daripada Allah kita. Dan yang menarik saudara, Allah yang besar, yang luar biasa itu adalah Allah yang mau Bapak Ibu datang ke tempat ini. Yang mau datang ke keluarga Anda. Sama seperti Elisa tadi saudara kasih Tuhan. Dia juga mau menerima wanita itu. Sebenarnya dia bisa berkata, sorry ya ibu. Ya, andai kata Elisa itu gembala Bapak Ibu sekalian. Lihat wanita sudah miskin seperti itu. Saudara kata, aduh. Kalau ini jadi jemaatku, ini nanti gereja ini bukannya untung ini. Gereja bisa bangkrut untuk ngurusin wanita-wanita seperti ini. Tapi dia katakan terus dia layani. Bukankah itu representatif daripada Allah. Bahwa Allah selalu punya waktu kepada orang yang paling miskin sekalipun. Allah selalu punya waktu pada orang-orang yang paling hina sekalipun. Ayat pertobatan saya, yaitu Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk di dalamnya. Dan aku bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan saya. Itu ayat pertobatan keselamatan saya. Tetapi saya juga punya ayat ya pelayanan saya, panggilan pelayanan saya. Yaitu dalam Matius pasal 25 ayat 40 dikatakan apa? Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling miskin, kamu melakukannya untuk aku. Waktu kira-kira 20 tahun yang lalu Bapak Ibu saya mendapat ayat ini. Seakan-akan Tuhan berkata, kamu kasih makanlah pemulung-pemulung itu. Apa jawaban saya Bapak Ibu? Ini salah alamat Tuhan. Ngurusin keluarga saya aja saya sudah susah. Kok saya harus ngurusi para pemulung? Ini salah alamat. Ini cocok untuk Pak Mur kira-kira gitu ya. Yang bisa kasih apa dengan BMW-nya bisa kasih makan pada siapa. Ini enggak cocok, enggak pas untuk saya. Tetapi kemudian seperti ada suara, baca lagi. Saya baca lagi. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Dan kata salah seorang itu seperti langsung muncul besar gitu. Jadi Gunar, saya tidak menyuruh kamu untuk memberikan makan kepada 1 juta orang. Bukan 1000 orang, bukan. Tetapi salah seorang saja. Kemudian saya berkata, wah Tuhan, kalau hanya 1 orang saja, saya cukup, saya bisa, saya mampu. Maka akan saya lakukan. Betul, kemudian saya pergi ke Tanah Abang. Saya ngomong kepada pemulung, yuk hari Sabtu kumpul ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol, kita makan bersama. Datang 7 orang. Kemudian saya mulai pikir, wah 7 orang. Zaman dahulu nasi padang itu 5.000 sudah dengan telur. Saya keluarkan, ya akhirnya kita makan sama-sama. Kemudian saudara kasih Tuhan, saya tanya lagi kepada orang yang mau enggak Sabtu depan? Mau Pak, datang lagi. Ya bawa teman. Saya pikir bawa teman 1-2 orang. Dari 5 orang saudara kasih Tuhan, langsung loncat dari 20 orang. Pikir, wah 20 orang kali 5.000 sudah 100.000. 20 tahun yang lalu 100.000 ini Bapak Ibu nyut-nyut di sini Bapak Ibu ngajam Tuhan. Tetapi kemudian saya masih bisa. Kemudian seorang ngajam Tuhan nanti bawa orang lagi ya. Bawa teman lagi. Waduh sampai 70 orang dan sebagainya. Wah saya sudah mulai mau angkat ke Tuhan. Ini tidak benar. Tuhan katanya 1 orang. Katanya 1 orang ini sudah 70 orang ini gimana? Tiba-tiba ada seseorang nelpon saya. Dia berkata, Pak Gunar saya dapat nomor telepon dari seorang ibu gitu ya. Saya dengar Bapak concern ya kepada pemulung-pemulung dan kasih makan. Kalau Bapak berkenan datang aja ke tempat saya ya di Sunter. Ya memangnya kenapa Bu? Saya juga akan ikutan bersama dengan Bapak. Ya kemudian saya pergi ke sana seorang jam ternyata dia punya catering yang setiap siang itu ribuan box dipakai untuk memberi pabrik-pabrik ya di sana. Saudara jam Tuhan, saya tinggal minta saja. Mau 100 akan dikasih 100. Mau 200 akan dikasih 200 dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, saya pikir saudara kasih Tuhan bahwa Tuhan akan mengatakan apa yang kamu lakukan kepada 1000 orang, engkau melakukannya untuk aku. Tidak Bapak Ibu, 1 orang saja. Saya pernah di tempat ini, bukankah Anda cukup kaya untuk menolong 1 orang saja? Amin. Saya percaya Anda cukup kaya untuk menolong 1 orang saja. Ditambah lagi dalam konteks ini saudara kasih Tuhan, kehadiran Tuhan itu nyata. Saya akan tutup saudara kasih Tuhan dengan satu kisah yang menarik. Ada Bapak Ibu kasih Tuhan,
ada seorang pengacara yang sangat terkenal, saudara dalam Tuhan. Kemudian dia menulis di belakang meja kantornya dengan tulisan yang sangat menarik. Ya. Tulisannya itu demikian Bapak Ibu dalam Tuhan. Ya. Ini mudah-mudahan bisa kebaca. God is nowhere. Kalau diterjemahkan secara langsung, Tuhan tidak ada dimanapun juga. Kenapa dia tulis itu, saudara dalam Tuhan? Karena dia ingin kliennya itu memiliki pemahaman, Tuhan tidak ada di mana-mana. Tuhan tidak akan menolong kamu. Kamu serahkan aja masalahnya kepadaku, aku akan mengatasi masalahmu. Dan karena kalimat itu ternyata dia menjadi terkenal. Wah, terkenal, dia terkenal luar biasa. Suatu hari saudara, anak yang ber5 tahun atau 6 tahun datang. Dan kliennya tidak ada, kemudian dia duduk di depan ayahnya. Kemudian dia melihat kalimat itu, God is nowhere. Kemudian dia berpikir, wah kok tulisan itu bagus sekali. Kemudian dia minta, Pak, boleh enggak aku minta pensilnya? Ya. Kemudian bisa enggak Pak, saya minta kertasnya. Untuk apa? Saya mau nulis tulisan itu kok bagus gitu ya. Ditulislah belajar menulis G, kemudian O, kemudian D, kemudian I, dan seterusnya. Singkatlah selesai. Tapi waktu dicek, loh kok kelihatannya enggak sama ya? Tetapi kemudian dia berkata, Pak, coba cek bener enggak kalimat ini? Dan ternyata kalimat yang diberikan yang ditulis anak itu bunyinya jadi gini. God is now here. Jadi bukan God is nowhere, tetapi anak itu menulis God is now here. Saudara, mana yang lebih pintar? Papanya atau anak itu? Papanya berkata Allah tidak ada dimanapun juga. Tetapi anaknya berkata Allah ada di sini. Bapak Ibu, keyakinan seperti inilah yang bisa mengubah masalah Anda menjadi berkah. Keyakinan bahwa Allah ada di keluarga Anda, ada di rumah tangga Anda, ada di pabrik Anda, ada di kantor Anda, ada di gereja Anda. Keyakinan yang demikian adalah yang pasti akan mengubah bahwa masalah Anda pasti akan diubah menjadi berkah. Bapak Ibu, pulanglah sampai di rumah katakan God is now here. Pergilah ke kantor besok dan berkata God is now here. Tuhan ada di sini. Pergilah ke kantor, Tuhan ada di sini. Pergilah ke saudara Anda, Tuhan ada di sini. Pergilah ke tetangga Anda, Tuhan ada di sini. Pergilah ke gereja ini, Tuhan ada di sini. Bukankah kita meyakini kalau Tuhan ada di sini, perkara besar pasti terjadi? Sedang Tuhan, Elisa ada di sana, Bapak Ibu Tuhan. Itulah sebabnya perkara besar terjadi. Elisa ada di sana, maka saudara botol-botol yang kosong itu penuh dengan minyak. Dan pada akhirnya cukup untuk mengatasi masalah wanita ini. Dan pada akhirnya, saudara Tuhan, wanita itu bisa hidup dari lebihnya. Kira Tuhan menolong kita. Firman Tuhan yang sangat praktis ini, Bapak Ibu Tuhan. Mari dengan hati yang tulus, Tuhan, saya punya masalah. Saya punya persoalan. Saya punya pergumulan. Hari ini saya mendengarkan firman Tuhan. Pergumulan ini sebesar apapun juga harus saya bawa kepada Tuhan. Dan jangan lupa, aku akan taat perintah Tuhan. Bukankah sekarang kesimpulannya kita bisa mengatakan, Bapak Ibu, di balik masalah, misalnya telapak tangan saya, ada berkah. Di balik masalah, ada berkah. Bisa enggak kita sama-sama mengangkat tangan kita? Bapak Ibu, bayangkan Anda sedang menuliskan masalah Anda saat ini. Bayangkan di telapak tangan Anda ada tulis semua masalah Anda. Semua persoalan Anda. Dan kiranya dengan iman Anda berkata, di balik masalahku ada berkah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan yang sederhana sudah kami dengarkan bersama-sama. Tapi kiranya mengubah hidup kami menjadi sempurna. Secara khusus menolong kami. Bagaimana kami mengatasi masalah kami. Mengatasi persoalan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk undangan VIP. Undangan yang spesial. Untuk kami yang punya masalah. Untuk kami yang punya beban yang berat. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku.
semua yang letih, semua yang lesu, semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, itu undangan spesial bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menghadiri undangan itu. Kami ingin meresponi undangan itu dengan datang kepadamu. Membawa semua pergumulan kami. Semua persoalan kami. Semua beban kami. Beban yang kecil, beban yang sedang, beban yang berat, kami bawa kepadamu. Dan kami percaya, pada akhirnya kami akan mengalami kelegaan. Karena hari ini kami diajar ya Tuhan, siapapun kami yang membawa masalah kami kepada Tuhan, Tuhan mengubah masalah menjadi berkah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, atau masalah-masalah apa yang dialami, yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Tetapi mata-Mu begitu tajam dan pasti bisa melihat semua persoalan dan beban kami. Tuhan, saat ini kami sepakat untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti wanita ini datang kepada Elisa, menyampaikan beban yang berat. Tuhanku Elisa, suamiku baru saja meninggal. Dan dia meninggalkan hutang yang banyak. Dan penagih hutang kan merampas anak-anakku. Tolonglah ya Elisa. Dan pada akhirnya kita tahu Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Wanita ini bisa menyelesaikan masalah karena pertolongan Tuhan. Maka saya percaya di tempat ini, siapapun kita yang punya masalah, Tuhan akan campur tangan jikalau kita datang kepada Dia. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya pengalaman yang dialami oleh wanita itu juga menjadi pengalaman kami bersama. Sehingga pada akhirnya mujizat demi mujizat terjadi. Karena kami percaya mujizat tidak hanya pada perjanjian lama. Mujizat tidak terjadi hanya pada zaman Yesus. Tetapi hari ini juga mujizat bisa terjadi. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk mendeklarasikan iman kami bahwa Engkau ada di sini. Pada saat Engkau ada di sini, kami percaya perkara besar pasti akan terjadi. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan doa kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.